Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Calon Taruna Politeknik Imigrasi Angkatan 23, nama Ahmad Amri Setiawan, NRT 2020-1938-1.01, Prodi Hukum Keimigrasian A, nomor absen 10, asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan dan membahas mengenai apa itu perencanaan strategis dan contoh penerapannya dalam bidang keimigrasian. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita simak video berikut ini. Pandemi COVID-19 berdampak pada 18.000 tenaga kerja dari 29 perusahaan di Jawa Timur. Hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan 16.000 pekerja sisanya terpaksa dirumahkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Himawan Estu mengungkapkan, sudah berkirim surat ke Kementerian Tenaga Kerja terkait kebijakan PHK. Nah, dari video tadi kita dapat mengetahui bahwa saat ini marak sekali adanya PHK di perusahaan-perusahaan. PHK tersebut umumnya disebabkan adanya wabah COVID-19. Tetapi COVID-19 ini sejatinya tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dalam menghadapi tantangan COVID-19 ini atau pandemi saat ini, kita harus menerapkan perencanaan strategis di perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang ada. Jadi, apa sih yang dinamakan perencanaan strategis? Bagaimana sih konsepnya? Dan bagaimana proses atau tahapan-tahapannya? Mari kita lanjutkan. Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan sumber daya dan energi, serta memperkuat kinerja operasional suatu organisasi. Perencanaan strategis ini memastikan bahwa setiap karyawan dan pemangku kepentingan bekerja menuju tujuan yang sama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. Dalam konsepnya, perencanaan strategis selalu terkait dengan masa depan. Suatu proses perencanaan pasti akan selalu melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Beberapa organisasi memerlukan perencanaan selama bertahun-tahun ke depan, namun ada juga yang membutuhkan perencanaan hanya untuk waktu yang singkat. Hal ini juga dapat didefinisikan bahwa perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber daya yang digunakan untuk menangani tujuan organisasi, mengatur akuisisi, pemanfaatan, dan disposisi. Dalam perencanaan strategis pasti membutuhkan adanya proses atau tahapan. Berikut merupakan tahapan-tahapan proses perencanaan strategis. Yang pertama adalah penentuan tujuan dan visi misi organisasi. Proses perencanaan strategis dimulai dengan penentuan visi dan misi serta tujuan organisasi. Tujuan yang ditetapkan haruslah didefinisikan dengan jelas dan berdasarkan kepentingan seluruh anggotanya. Dalam bidang keimigrasian, proses penentuan visi, misi, dan tujuan juga telah dilaksanakan. Visi dan misi dari keimigrasian adalah masyarakat memperoleh kepastian hukum, misi melindungi hak asasi manusia, serta moto melayani dengan tulus. Sedangkan tujuan dari keimigrasian adalah menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam hal lalu lintas orang keluar masuk Indonesia, dan melaksanakan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat yang memanfaatkan fungsi dari keimigrasian. Yang kedua, analisis lingkungan. Proses ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Pengaruh lingkungan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh lingkungan eksternal dan pengaruh lingkungan internal. Di dalam keimigrasian, analisis lingkungan telah diterapkan dengan baik. Sebagai contohnya, dalam menghadapi permasalahan eksternal berupa wabah COVID-19, keimigrasian telah berhasil menganalisis dan membuat program-program seperti pelayanan pembuatan e-paspor, e-visa, adanya antrian online, dan kebijakan-kebijakan lain yang menekan untuk tidak adanya pengumpulan orang di kantor imigrasi ataupun pelayanan imigrasi, di mana hal itu dapat mencegah adanya penularan wabah COVID-19, dan pelayanan keimigrasian juga masih tetap berjalan dengan maksimal pada seluruh masyarakat. Yang ketiga, penilaian terhadap diri sendiri. Berikutnya adalah penilaian diri sendiri. Penilaian ini digunakan agar organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan. Kemudian kelebihan tersebut haruslah dioptimalkan dan kekurangan yang telah diketahui haruslah diminimalisir.
Keimigrasian juga telah menerapkan fungsi ini dengan baik. Sebagai contoh, kepala kantor menilai anggota-anggotanya serta adanya survei dari kantor keimigrasian, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM dan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Survei ini nantinya akan dijadikan oleh keimigrasian sebagai bahan evaluasi dan sebagai dasar untuk keimigrasian yang lebih baik. Yang keempat, pengambilan keputusan strategis. Proses ini merupakan proses lanjutan dari evaluasi yang dilakukan pada penilaian diri sendiri. Evaluasi akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan keputusan strategis untuk mengimprovisasi kinerja operasional. Dalam bidang keimigrasian, seperti yang setelah kita ketahui bahwa ada IKM dan IPK, survei tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan strategis di keimigrasian, agar pelayanan dan pekerjaan di dalam keimigrasian akan berjalan lebih efektif dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah implementasi dan pengendalian strategi. Setelah melaksanakan keempat tahap tadi, maka tahap yang terakhir adalah implementasi dan pengendalian strategi. Setelah strategi ditentukan, maka strategi tersebut harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional dan dilakukan atau diimplementasikan secara langsung. Tentunya implementasi tersebut juga haruslah diawasi dan dikendalikan agar sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Di dalam keimigrasian, implementasi dilaksanakan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat Indonesia maupun orang luar yang masuk ke Indonesia. Kegiatan pengawasan keimigrasian juga diterapkan, baik untuk seluruh pegawai imigrasi maupun untuk seluruh warga negara luar yang masuk ke Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan oleh satuan khusus yang ditunjuk atau dibentuk oleh keimigrasian agar seluruh pekerjaan yang ada di keimigrasian dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai aturan yang sudah ditentukan. Keimigrasian merupakan sektor kerja yang sangat kompleks dan luas. Tugas keimigrasian adalah menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal lalu lintas orang keluar dan masuk Indonesia. Jika keimigrasian dapat menerapkan perencanaan strategis dengan baik, maka segala tugas, pekerjaan, dan tujuan dari keimigrasian akan dapat dicapai dengan baik dan maksimal. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.